Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Otonari no Tensei-sama episode ke-11. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di awal episode, kita diperlihatkan pengumuman peringkat pada ujian semester pertama, yang mana seperti yang diharapkan oleh Amane. Di sini Amane berhasil masuk peringkat 10 besar, atau lebih tepatnya ia berhasil masuk peringkat ke-6 seangkatan berkat kerja kerasnya. Selain itu, seperti biasa untuk Mahiru, ia tentu masuk peringkat pertama seangkatan pada semester kali ini. Lalu di sini Mahiru mencoba mengingatkan kepada Amane mengenai janjinya yang akan menuruti permintaan Amane ketika Amane berhasil masuk peringkat 10 besar. Seketika itu Amane pun merasa agak gugup karena ia teringat dengan janji yang telah mereka berdua buat. Hari pun semakin sore ketika Mahiru sedang memasak di kosan Amane. Di sini Amane mencoba bertanya kepada Mahiru mengenai sesuatu yang diinginkan oleh Mahiru. Karena saat ini Amane ingin memberikan sebuah apresiasi kepada Mahiru yang telah berjuang keras untuk mendapatkan peringkat pertama pada semester kali ini. Lalu Mahiru pun mengatakan bahwa ia hanya ingin Amane untuk membantunya memotong mentimun yang akan ia gunakan pada masakannya nanti. Dan tanpa basa-basi, seketika itu Amane langsung menuruti permintaan Mahiru karena ia merasa permintaan Mahiru tersebut terlalu mudah untuk dilaksanakan. Namun meski begitu, di sini Amane merasa agak kebingungan sebab Mahiru yang hanya meminta hal yang remeh kepada dirinya. Lalu di sini Mahiru pun mengatakan bahwa Amane tidak perlu memikirkan tentang hadiah untuk dirinya sebab dengan kondisinya yang saat ini sudah membuat Mahiru merasa cukup senang. Beberapa saat pun berlalu. Di sini Mahiru menyuruh Amane untuk berbaring di pangkuannya sebab sesuai permintaan Amane sebelumnya, jika Amane berhasil masuk peringkat 10 besar seangkatan, Amane diperbolehkan Mahiru untuk tidur di pangkuannya sebagai bentuk hadiah spesial Mahiru kepada Amane. Amane yang mengetahui hal tersebut seketika itu merasa agak gugup sebab ia tak menyangka akan tidur di pangkuan Mahiru untuk yang kedua kalinya. Lalu karena Mahiru terus memaksa Amane dengan wajahnya yang imut, mau tidak mau akhirnya Amane pun mau menuruti permintaan Mahiru untuk tidur di pangkuannya. Tidak hanya itu, di sini Mahiru juga memberi Amane fan service dengan ia yang membersihkan telinga dari Amane. Seketika itu Amane yang awalnya merasa gugup, saat ini ia pun merasa keenakan karena dirinya yang dimanja langsung oleh sang bidadari. Lalu selang beberapa saat Mahiru meminta Amane untuk berbalik ke arahnya agar Mahiru bisa membersihkan telinga Amane yang satunya. Dan ketika Amane hendak membalikkan badannya, seketika itu ia pun tersadar bahwa jika ia menghadap ke arah Mahiru, tentunya pikirannya akan kemana-mana. Oleh karena itu, di sini ia tetap membalikkan badan, namun dengan Amane yang menutup erat kedua matanya. Lalu setelah Mahiru membersihkan telinga Amane, di sini Mahiru menambahkan fan service kepada Amane dengan dirinya yang mengelus rambut Amane karena Mahiru sangat menyukai rambut dari Amane. Dan karena Amane merasa keenakan dimanja Mahiru sehingga membuat Amane pun merasa mengantuk dan ia pun tertidur di pangkuan Mahiru. Dan beberapa saat kemudian ketika Amane membuka matanya, rupanya tidak hanya Amane saja yang tertidur. Di sini Mahiru juga tertidur dengan Amane yang berada tepat di pangkuannya. Lalu karena Amane merasa Mahiru sudah saatnya untuk kembali ke kosannya, Amane pun berusaha untuk membangunkan Mahiru agar Mahiru bisa beristirahat di kosannya. Namun ketika Amane mencoba membangunkan Mahiru, di sini Mahiru sepertinya sudah sangat lelah sehingga Amane pun tidak bisa membangunkan Mahiru. Lalu pada akhirnya Amane pun terpaksa masuk ke kosan Mahiru untuk pertama kalinya agar ia bisa memastikan Mahiru telah masuk ke kosannya. Dan ketika Amane telah membaringkan Mahiru di kamar Mahiru, di sini tiba-tiba Mahiru agak ngelantur dengan dirinya yang meminta Amane untuk tidur bersamanya di sana. Seketika itu Amane pun menjadi salah tingkah dengan permintaan yang aneh tersebut dari Mahiru. Lalu untuk mengelabui Mahiru, di sini Amane menaruh boneka beruang pemberiannya di sebelah Mahiru agar Mahiru bisa tidur dengan nyenyak.
Dan benar saja rupanya cara tersebut berhasil sehingga Amane pun berhasil selamat dari hal yang tidak ia inginkan. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Mahiru yang datang ke kosan Amane untuk mengambil kembali kuncinya yang dibawa Amane semalam. Namun di sini sepertinya Mahiru merasa agak gugup kepada Amane karena ia khawatir terjadi sesuatu ketika Amane sedang mengantar Mahiru semalam. Lalu Mahiru pun mulai bertanya kepada Amane, apakah Amane sempat melihat sebuah bingkai foto yang berada di kamar Mahiru. Sebab ternyata kemungkinan foto yang sedang dipajang Mahiru di kamarnya adalah foto dari Amane. Amane yang mendengar pernyataan dari Mahiru pun mengatakan bahwa saat berada di kosan Mahiru, Amane berusaha sebisa mungkin tidak melihat apapun yang ada di sana. Dan ia hanya sempat melihat beberapa boneka pemberiannya yang ditata rapi Mahiru di kamarnya. Selain itu, di sini Amane juga mengungkapkan kepada Mahiru bahwa alasan Mahiru tidur dengan memeluk boneka beruang karena Mahiru semalam sempat meminta kepada Amane untuk tidur bersamanya. Seketika itu Mahiru pun merasa sangat malu karena ia merasa tak menyangka dirinya mengatakan hal yang memalukan kepada Amane. Lalu Amane pun berpesan kepada Mahiru agar Mahiru tidak mengulangi kecerobohannya tersebut karena Amane khawatir jika terjadi apa-apa terhadap Mahiru. Namun bukannya merasa menyesal, di sini Mahiru malah ngotot mengatakan bahwa dirinya tentu akan selalu menjaga dirinya. Tidak hanya itu, di sini Mahiru juga mengatakan kepada Amane bahwa Amane saat ini belumlah peka terhadap dirinya. Seketika itu Amane yang mendengar perkataan Mahiru pun menjadi kebingungan mengenai siapakah yang sebenarnya salah di sini. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Amane dan teman kelasnya yang sedang ada praktek olahraga basket di sekolah. Dan seperti biasa, di sini Kadowaki terlihat sangat mencolok, terutama di mata para gadis. Berbeda dengan Amane, di sini Amane terlihat tidak terlalu bersemangat karena sebenarnya ia tidak terlalu pandai dalam hal olahraga. Namun karena Amane mendapatkan dukungan dari Mahiru, di sini akhirnya Amane pun mulai tergerak dan ia pun mau bangkit untuk mengikuti permainan basket. Hari esok pun tiba. Saat Amane baru saja bangun tidur, rupanya di depan kamarnya sudah ada Mahiru yang saat ini tengah mengenakan seragam musim panas. Seketika itu Amane pun terlihat gagal fokus karena seragam musim panas yang dikenakan Mahiru terlihat agak terbuka terutama pada bagian kaki Mahiru. Lalu di sini Amane menyarankan kepada Mahiru untuk tidak memamerkan kakinya karena nantinya Mahiru akan dilirik dan menjadi pusat perhatian oleh para laki-laki di sekolah. Mahiru yang mendengar hal tersebut awalnya agak merasa ngambek kepada Amane sebab ia merasa penampilannya terlihat agak aneh saat ia berada di depan seorang pria. Namun karena sejak awal tujuannya menemui Amane untuk menggoda Amane, pada akhirnya Mahiru pun mengatakan bahwa nanti saat di sekolah ia tentu akan mengenakan stocking. Lalu karena Amane sadar bahwa dirinya tengah digoda Mahiru, di sini Amane pun bertanya balik kepada Mahiru, apakah Mahiru tidak merasa keberatan jika Amane melihat begitu saja kaki dari Mahiru. Seketika itu Mahiru pun merasa agak malu sebab niatnya untuk menggoda Amane telah diketahui Amane. Lalu karena Amane terus memaksa Mahiru untuk menjaga aurat kakinya dari pandangan Amane, dengan senang hati Mahiru pun mau menuruti permintaan Amane sebab saat ini ia merasa sangat senang karena telah berhasil membuat Amane merasa tersipu malu ketika dirinya menggoda Amane. Lalu selang beberapa saat ketika di sekolah, meskipun saat ini Mahiru telah mengenakan stocking, di sini Mahiru tetap menjadi sorotan dari para laki-laki karena mereka bisa melihat Mahiru yang mengenakan seragam musim panas. Waktu pulang sekolah pun tiba. Karena saat ini Itsuki akan pergi berkencan dengan Chitose. Di sini awalnya Amane berniat pulang bersama Kadowaki. Dan ketika mereka berdua keluar dari kelas, mereka tak sengaja berpapasan dengan Mahiru yang saat ini tengah membawa tumpukan kertas dari gurunya. Yang mana di sini Mahiru dimintai tolong untuk merapikan tumpukan tersebut. Lalu karena Amane dan Kadowaki sedang tidak ada kesibukan apapun, di sini mereka pun bersedia membantu Mahiru untuk merapikan lembaran tersebut. Dan selang beberapa saat ketika mereka telah selesai merapikan tumpukan kertas tersebut, tiba-tiba terdengar suara beberapa gadis yang sepertinya sedang menyindir Mahiru karena Mahiru dianggap sebagai gadis yang gemar mencari perhatian terhadap para guru dan juga para pria.
Seketika itu Amane pun terlihat agak kesal kepada gadis tersebut yang secara agak terang-terangan menyindir Mahiru di dekat mereka. Lalu ketika malam harinya, saat ini Amane terlihat agak kesal mengenai gadis tadi yang sedang menyindir Mahiru. Namun di sini Mahiru pun mencoba menenangkan Amane bahwa meski di sekolah ada banyak orang yang menyukai Mahiru, tentu saja ada sebagian dari teman-teman yang lain yang merasa tidak suka terhadap dirinya. Meskipun sebenarnya ia sendiri tidak ingin mendengar bahwa mereka tidak menyukai Mahiru. Lalu Amane juga menambahi bahwa saat Mahiru sedang berada di dekat Kadowaki, tentunya akan menimbulkan kericuhan dari para murid perempuan karena mereka merasa pria populer mereka telah direbut oleh Mahiru. Begitu juga dengan para murid laki-laki yang mengidolakan Mahiru akan merasa patah hati karena Mahiru telah direbut oleh Kadowaki. Mahiru yang mendengar hal tersebut pun menegaskan bahwa Kadowaki bukanlah tipe dari Mahiru. Karena meski sekilas Mahiru memiliki kemiripan dengan Kadowaki, namun nyatanya hal tersebut membuat mereka berdua tidak bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan di sini sepertinya Amane merasa agak setuju mengenai Mahiru yang terlihat agak mirip dengan Kadowaki. Namun bedanya menurut Amane, di sini Mahiru masihlah jauh lebih populer daripada Kadowaki. Ditambah lagi ketika Amane telah mengenal Mahiru yang awalnya ia anggap sebagai gadis yang kaku dan tegas, rupanya bisa bersikap manja dan imut layaknya gadis pada umumnya. Lalu tak lama setelah itu Mahiru mengungkapkan kepada Amane bahwa mulai saat ini Mahiru ingin meninggalkan sisinya sebagai sang bidadari sekolah di hadapan teman-temannya. Sebab saat ini ia sudah merasa agak tenang karena ada Amane yang telah menerima apa adanya dari Mahiru. Amane yang mendengar hal tersebut pun seketika itu merasa senang dan galau karena sifat Mahiru yang biasanya hanya ditunjukkan di hadapan Amane akan Mahiru tunjukkan juga pada teman-temannya yang lain. Mahiru yang merasa Amane sedang galau karena dirinya, seketika itu ia pun menggoda Amane bahwa saat Amane sedang merasa galau, Amane terlihat semakin keren dan juga imut di hadapan Mahiru. Oke, untuk pembahasan anime Otonari no Tenshi-sama episode ke-11 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you the next video.